Oke, mari kita langsung aja bedah materi Anda kali ini ya. Fokusnya menarik banget nih, satu bab spesifik, istirahat, seni tidak melakukan apa-apa. Kelihatan Anda tertarik banget ya sama konsep ini. Iya, betul. Apalagi di tengah kesibukan kita sekarang kan? Nah, itu dia. Rasanya budaya kita tuh mendorong terus buat sibuk ya. Sampai ide buat tidak melakukan apa-apa, itu sendiri kedengarannya aneh. Malah bikin gelisah atau ngerasa salah gitu. Ha-ha. Tapi dari yang saya baca di materi Anda, ini justru kayak kunci tersembunyi gitu ya. Tepat sekali. Justru itu yang bikin menarik kan? Materi ini kayak menantang anggapan umum kalau kerja keras terus-menerus itu satu-satunya jalan. Bener juga. Kita bakal coba lihat bareng-bareng gimana istirahat yang disengaja, bahkan pas kita lagi kosong, itu malah bisa jadi strategi paling cerdas. Nah, tujuan kita itu, mau kupas tuntas kenapa sih istirahat sepenting itu, dan gimana cara efektifnya sesuai materi Anda. Oke. Di awal itu langsung disorot ya paradoksnya. Zaman sekarang kan selalu aktif. Tapi malah banyak yang bingung caranya santai. Susah gitu ya rasanya ngelakuin sesuatu yang nggak produktif. Banget. Malah ada contoh menarik, ekstrem mungkin ya, dari dunia olahraga di catatan Anda. Joe Maddon, manajer bisbol. Oh iya, yang itu ya. Dia bikin aturan American Legion Week. Pemainnya cuma diminta datang pas pertandingan aja. Malah disuruh tidur siang, santai. Wah, gila juga ya idenya. Bukannya latihan terus. Kedengarannya gitu kan? Tapi hasilnya, loh, performa timnya malah naik drastis. Sampai juara World Series. Ini kan kayak melawan mitos makin banyak latihan, makin bagus. Bener-bener nggak biasa strateginya. Motong waktu latihan malah bikin juara. Ini nyambung juga kan sama temuan Kak Anders Ericsson yang Anda sertakan? Tepat. Cocok banget. Temuan Madden itu sejalan sama risetnya Kak Anders Ericsson, peneliti soal deliberate practice itu loh, latihan yang terfokus. Ah, iya ya. Dia nemuin kalau para ahli peak performer gitu, di banyak bidang, latihannya malah intens tapi sesi pendek, sekitar 60-90 menit, terus ada jeda. Bukan maksain diri berjam-jam nonstop. Oh, jadi kualitas fokusnya ya yang penting. Betul, kualitas fokus pas latihan yang bisa didapat karena ada istirahat itu lebih krusial daripada durasinya doang. Makanya ada kutipan bagus di materi Anda. Bersantai adalah tanggung jawab. Dan ada aturan praktisnya juga ya. Jangan lakukan lebih banyak hari ini daripada yang bisa Anda pulihkan sepenuhnya hari ini. Ini ngubah cara pandang banget soal kerja keras ya. Iya kan? Tapi selain jeda antar aktivitas, ada lagi nih yang ditekankan banget. Soal tidur. Nah, ini dia. Tidur ini sering banget dianggap remeh. Padahal, wah, krusial banget. Materi Anda nyebut fakta kalau kita sekarang tidur jauh lebih sedikit dibanding katakanlah 50 tahun lalu. Jauh ya bedanya. Iya. Dan konsekuensinya itu serius, numpuk. Sering disebut hutang tidur. Akumulasi kurang tidur yang mungkin dampaknya nggak langsung kerasa hari itu juga, tapi pelan-pelan ningkatin resiko penyakit jantung, diabetes, depresi, sampai fungsi kognitif menurun. Wah, ngeri juga ya kalau numpuk gitu. Tapi contoh dari Sean Wise di materi Anda itu keren banget. Dia eksperimennya simple padahal. Iya, itu menarik manak. Cuma jadwal tidur konsisten, terus stop main gadget sejam sebelumnya, mandi air hangat, hasilnya? Deep sleep-nya naik 800%. Tidur tanpa gangguannya naik 20%. Itu kan drastis banget ya. Betul, dia jadi merasa lebih tajam, lebih kreatif. Cuma langkah simpel, tapi efeknya signifikan. Iya, bener. Nah, selain tidur malam yang berkualitas, kayak eksperimen Sean Wise itu, sumber Anda juga ninggung alat istirahat lain yang sering disalahpahami. Tidur siang, mapping. Ah, iya. Sering dianggap males ya kalau tidur siang, atau buang-buang waktu. Padahal bukan gitu kan. Riset nunjukin manfaatnya nyata banget. Bantu bayar hutang tidur, ningkatin waktu reaksi, penalaran logis, perbaiki mood. Bahkan buat beberapa jenis memori, efeknya bisa setara tidur malam loh. Oh iya, wow. Tapi gimana ngatasin stigma atau rasa bersalahnya itu ya? Nah, materi Anda kasih saran. Coba aja dilatih, dijadwalin di kalender. Anggap aja kayak meeting penting gitu. Iya juga ya, dijadwalin biar nggak ngerasa bersalah. Bahkan ada teknik unik dari Salvador Dali yang tidur dengan kunci itu. Buat nangkap ide pas momen transisi tidur bangun yang singkat. Unik banget caranya. Bener-bener seni ya istirahat itu. Seni dalam beristirahat, memang.
Dan ini nyambung ke poin penting berikutnya. Istirahat itu bukan cuma soal pemulihan pasif pas udah capek. Maksudnya gimana tuh? Ada kisah dokter namanya Jerry di materi Anda. Contoh bagus banget. Dia itu kecapean parah karena kerja terlalu keras, ngabain diri sendiri. Tapi, pas dia secara sadar mutusin buat prioritasin istirahat, tidur cukup, olahraga, dia nggak cuma pulih. Terus? Dia jadi lebih tangguh pas ngadepin krisis nggak terduga. Waktu itu, rekannya pensiun mendadak. Dia bisa hadapi itu dengan lebih gampang. Jadi, istirahat itu kayak vaksin stres proaktif gitu. Wah, menarik banget analoginya. Vaksin stres. Jadi kontras banget ya, antara kondisi kewalahan sama kondisi seger dan siap setelah istirahat cukup. Kayaknya ini ya yang dimaksud di sumber Anda sebagai bagian dari mencapai keadaan mudah atau effortless state itu. Tepat sekali. Itu kondisi puncaknya, di mana tindakan kita rasanya ngalir aja, lancar, nggak kerasa berat. Dan fondasinya istirahat yang cukup itu. Betul, fondasinya itu. Jadi kesimpulan dari materi Anda ini jelas banget ya. Istirahat itu bukan kemewahan, bukan juga kemalasan. Tapi komponen aktif dan strategis buat performa puncak dan juga ya kesehatan kita secara umum. Tidur berkualitas, jeda yang teratur, tidur siang kalau perlu, ini semua alat penting. Oke. Nah, pertanyaan penting buat Anda semua yang dengerin mungkin. Gimana caranya Anda bisa lebih sengaja nih memasukkan seni tidak melakukan apa-apa ini ke rutinitas harian? Mungkin ada satu langkah kecil aja yang paling mungkin Anda lakuin minggu ini buat ngasih ruang istirahat yang benar-benar bikin pulih. Iya, itu pertanyaan bagus buat direnungkan. Dan sebagai penutup, ini satu pemikiran lagi dari kami. Materi Anda tadi nyebut istirahat sebagai tanggung jawab. Gimana kalau kita melihatnya lebih dari sekedar isi ulang baterai pas udah habis? Tapi sebagai persiapan aktif. Fondasi yang sengaja kita bangun hari ini buat kreativitas besok, buat pikiran jernih, buat energi yang tahan lama. Kira-kira potensi baru apa lagi ya yang bisa kebuka kalau kita benar-benar kuasai seni istirahat ini?